pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, hari ini sebelum kita belajar pelajaran IPS, Ibu memberi kesempatan untuk Glenn membawa kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami dari rumah sampai ke sekolah yang selamat. Sekarang kami akan masuk dalam proses belajar. Jadi Tuhan memberkati kami dari waktu pelajaran sampai akhir. Ini doa kami, terima kasih dan Yesus, haleluya, amin. Iya, terima kasih Glenn. Iya, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, anak-anak semua hadir? Hadir. Ya, untuk lebih memastikan lagi kita absen dulu ya. Amarani Bodori, Hadir, Bu. Awat Tarago, Hadir, Bu. Faren Nanlohi, Hadir, Bu. Gideon Kariri, Hadir, Bu. Jessica Segei, Hadir, Nur Safa Sangaji, Bu. Praja Totarago, Hadir, Bu. Ratna Bodori, Hadir, Bu. Rahmawati Eli, Hadir, Bu. Yuliana Maril, Bu. Ya baik. Hari ini Ibu tanya hari apa ya? Hari Senin. Kalau hari Senin, anak-anak memakai baju apa? Biru putih. Ibu mau periksa kerapian dulu, silakan berdiri. Oke, sekarang lihat masing-masing apakah sudah sesuai. Oke, terima kasih ya kalau sudah sesuai, silakan duduk. Ya baik anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran IPS, kita ada punya kesepakatan kelas yang kita pernah buat sama-sama sewaktu Ibu mulai masuk di kelas ini untuk kita belajar IPS. Anak-anak masih ingat kesepakatannya apa? Masih. Ada berapa semua kesepakatan kelasnya? Sebutkan apa saja. 1 tidak boleh bolos, 2 tidak boleh alfa, 3 tidak boleh mengambil, 4 tidak boleh melakukan jaminan. Iya, jadi kesepakatan itu yang harus anak-anak ingat di saat kita belajar IPS. Kalau sudah ada dalam kelas, kesepakatan itu yang berlaku sebelum kita mulai dengan pelajaran IPS. Jadi bukan hanya diingat tapi langsung dilaksanakan ya. Bisa? Iya, baik. Kita belajar mulai dengan pelajaran IPS hari ini. Kita akan belajar yaitu materi kita tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Dengan subpokok bahasannya masa kemerdekaan Indonesia yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Iya, dengan kita punya kompetensi dasar yaitu menganalisa kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Kemudian kompetensi dasar keduanya atau KD2-nya yaitu menyajikan hasil analisis kronologis perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dari awal kemerdekaan sampai reformasi. Iya, adapun kita punya tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 8. Yang pertama
menjelaskan secara singkat masa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Menjelaskan persiapan kemerdekaan Indonesia. 3. Menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. 4. Menjelaskan perumusan teks proklamasi. Dan yang kelima, menjelaskan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 6. Menjelaskan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang ketujuh, menyusun garis kronologis perjuangan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan. Dan yang kedelapan, bersikap religius, rela berkorban, cinta tanah air, kerjasama, disiplin, dan kerja keras. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Iya, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu bagikan buku dulu kalian. Ya baik anak-anak, materi kita di dalam buku itu kalian buka di halaman 197. Sudah? Sudah ditemukan? Iya, jadi kita akan belajar tentang masa kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Nah, di sini bagian-bagian dari materi ini yaitu tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, kronologis sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan, tokoh-tokoh sejarah terkenal dari masa kemerdekaan sampai masa terpimpin. Dan materi yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang Indonesia pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Kemudian perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Iya, silakan buka buku. Kemudian Ibu akan materinya kita akan sajikan dalam bentuk diskusi. Diskusi kelompok. Jadi sebentar Ibu bagikan kelompok, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Ibu bagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu mulai dari Gideon Kariri, Farel, Juliana Marin, dan Jessica Segei. Kemudian kelompok 2 Glenn Marisa, Ratna Bodori, dan Awat Otarago. Kelompok 3
dari Praja Totarago, Amarani Bodori, Fatmawati Eli, dan ini Sangadi, Sangadi. Oke, bisa ya? Iya, sekarang bertukar posisi dulu. Dipanggilkan berarti yang kelompok sana ke sini. Kelompok, Ibu akan bagikan materi yang nanti kamu bahas pada diskusi. Kelompok 1 mana? Ya, Rion. Kelompok 2, kelompok 3. Iya, sebelum anak-anak kerjakan, perhatikan di halaman 200, di situ persiapan kemerdekaan Indonesia. Iya, jadi sebelum Indonesia merdeka, itu ada beberapa persiapan yang pada saat itu dilalui. Jadi yang mulai pertama dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di situ diangkatlah ketuanya yaitu Rajiman Weddiodiningrat. Dan panitia ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Panitia ini bekerja dan mempunyai susunan atau anggota-anggotanya yaitu antara lain Muhammad Yamin, Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Jadi di sini ketuanya yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, jadi anak-anak nanti bisa perhatikan kita ada punya alat peraga yang ada di dalam kelas ini juga ada di ini. Jadi sini tuh anak-anak bisa lihat di alat peraga sini. Jadi di sini ada tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kita. Tokoh yang pertama itu yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Jadi kedua orang ini adalah tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka itu beberapa peristiwa yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi, yaitu dibentuknya BPUPKI. Kemudian tokoh-tokohnya itu ada di sini. Jadi ada tokoh-tokoh antara lain ada 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 Malik, ada Ahmad Subarjo, ada BM Dia, kemudian ada Soekarni. Jadi Soekarno dengan Soekarni beda ya, ada Soekarno dan Soekarni. Iya, jadi tokoh-tokoh penting yang ada dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah bisa dilihat ya? Oke, sebelum Ibu lanjut, sudah jelas ya? Oke. Peristiwa yang berikutnya yaitu tadi setelah pembentukan PPKI, sebelum Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu ada salah satu peristiwa penting yang harus diingat yang terjadi, yaitu namanya peristiwa Rengas Dengklok atau dikenal dengan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh tokoh pemuda. Jadi pada saat itu para pemuda ingin mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu terjadi selisih antara kaum pemuda dan golongan tua atau orang-orang yang lebih tua dari para pemuda ini, yaitu antara lain Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, untuk itu maka diculiklah kedua tokoh ini, sehingga pada saat itu diculik dan dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Yang untuk lebih jelas, Ibu sudah bagi dalam kelompok, jadi Ibu harap sebentar kalian membaca materi yang ada dalam buku itu, kemudian kamu kerjakan sehingga lebih jelas lagi. Nanti kita akan lebih diperjelas di kelompok diskusi nanti. Ya, demikian materi singkat yang Ibu sampaikan. Ibu harap kamu
kerja dengan baik tugas yang sudah diberikan. Tugas kelompok dikerjakan dalam waktu 10 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Sedangkan kelompok yang lain tetap memperhatikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan secara singkat masa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ditandai oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Itu saja. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ya, dipersilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil presentasi atau diskusi. Silakan. Dalam presentasi kami dari kelompok 2 menjelaskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia jelaskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia melibatkan pembentukan BPUPKI untuk merumuskan daftar negara. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya, dilanjutkan dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pembunuhan Soekarno-Hatta oleh golongan muda pada 15 Agustus 1945. Sekian presentasi. Iya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Jadi, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi yang pertama tadi pembentukan BPUPKI, kemudian apa tadi anak-anak? Iya, persiapan kemerdekaan Indonesia tadi dengan apa tadi dibentuknya BPUPKI, kemudian apa lagi kelompok 2 tadi?
Kan dibacakan kelompok 2. Ya, jadi tadi setelah pembentukan BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan peristiwa sehari sebelum dibacakannya proklamasi, yaitu adanya peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para tokoh pemuda yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, baik anak-anak, kita sudah pelajari peristiwa-peristiwa atau hal-hal apa yang sebelum terjadinya proklamasi. Jadi dari penjelasan tadi maupun dari hasil diskusi tadi, apakah anak-anak semua sudah jelas? Sudah bisa dipahami ya? Iya, jadi kesimpulannya sebelum bangsa Indonesia merdeka ada beberapa peristiwa yang terjadi sampai pada saat proklamasi dibacakan, yaitu mulai dari pembentukan BPUPKI dan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita di siang hari ini, kita akan sebelumnya Ibu akan memberikan tugas, karena ada tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu ditulis dulu tugasnya. Untuk nanti kita pertemuan berikut kalian kumpul. Jadi PR atau pekerjaan rumah yang dikerjakan yaitu tulislah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tulislah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah? Tulislah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Ibu minta kalian berdiri semua. Kalian berdiri semua, dan sebagai kita punya wujud cinta tanah air kita, yaitu cinta kepada bangsa Indonesia dan juga tanah air kita, Ibu minta kalian menyanyikan salah satu lagu dan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu lagu 17 Agustus. Untuk itu salah satu, ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Demikian kita punya materi pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya di minggu depan. Sebelum kita pulang, Ibu minta kesediaan dari Dion Padiri untuk membawa kita dalam doa sebelum kita pulang. Teman-teman dan guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu orang yang mengampuni kami atas kesalahan kami. Seperti kami Tuhan, berkati atas kami dan kemudian di sekolah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih anak Dion. Ya, baik anak-anak, sebelum pulang kalian kumpul buku paketnya dikumpul dulu.
Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjut pada minggu depan di pertemuan berikutnya. Dengan kita dulu bersalam. Terima kasih Ibu Guru. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irawati Eli, asal LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali, asal sekolah SMP YPK Pengharapan Teminabuan. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 5 tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok Indonesia, masa kemerdekaan hingga masa reformasi.